Di mata semua orang, meskipun Bei Bei mungkin adalah kaisar jiwa, dia tampaknya tidak sekuat Wang Qr. Oleh karena itu, mengapa dia tiba-tiba menggunakan taktik yang mirip dengan Shrek? Dengan mengirimkan kapten terlebih dahulu, akan menjadi pukulan besar bagi seluruh tim jika kapten kalah. Namun, Bei Bei sudah naik. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Kedua pesaing tersebut berjalan bersamaan ke tengah arena dan segera berdiri di hadapan Unbreaka Bledo Uluo. Zheng San memandang mereka berdua dan berkata dengan suara rendah, "Tolong sebutkan nama Anda, Sekte Tang, Bei Bei, Sekte Roh Kudus, Jili." Jili? Nama ini memang membawa keberuntungan. Sayang sekali dia adalah master jiwa jahat. TL Note, Jili, berarti keberuntungan dalam bahasa Cina, penghalang pelindung di sekitar arena mulai meningkat. Pertandingan akan segera dimulai. Kedua belah pihak, ke tempatmu, Bei Bei menatap jauh ke dalam mata lawannya. Jili, yang bertubuh pendek, memiliki sepasang mata gelap. Pupilnya berwarna hijau tua yang aneh, dan terus berfluktuasi. Dia tampak seperti ular berbisa yang mengintai mangsanya. Aura lawannya yang gelap dan mengancam tidak mempengaruhi Bei Bei. Pada saat ini, Bei Bei dipenuhi aura yang kuat. Kedua belah pihak berbalik dan pergi. Bei Bei segera tiba di ujung arena. Jili mencapai ujung arena pada saat yang bersamaan. Kedua belah pihak saling menatap. Doulo Zheng San yang tak terpecahkan memandang ke podium utama, lalu ke langit. Akhirnya, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Mulai, dengan teriakannya, babak semifinal kedua dimulai. Gaya bertarung Bei Bei sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan pengumuman Zheng San, dia meraung keras dan ganas, hingga dunia tenggelam. Tubuhnya bertambah besar, dan sisik naga berwarna biru keunguan segera muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Jika Bei Bei tidak bertarung di ronde pertama, penonton tidak akan menganggapnya begitu jelas. Namun, putaran pagi telah membuat mereka menyaksikan pertarungan antara naga emas dan naga tiran pencahayaan biru. Ketika Bei Bei melepaskan jiwa bela dirinya, kerumunan langsung berpikir, bahkan master jiwa dari Sekte Tang ini memiliki jiwa bela diri naga, dan hampir mirip dengan naga tiran petir biru milik Yu Tianlong. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bei Bei hanya bertarung di komponen grup babak perempat final. Penampilannya rata-rata, dan tidak semenarik penampilan Susanshi. Namun, Sekte Naga Langit memperhatikan jiwa bela dirinya, terutama mutasinya. Naga tiran petir biru? Mata Yu Tianlong menyipit. Ini berarti keduanya mungkin memiliki hubungan darah. Di babak perempat final, sisiknya tampak berubah menjadi emas, tetapi warna emasnya berbeda dari Wang Qr. Cahaya keemasan dari tubuh Bei Bei tampak lebih pucat dibandingkan Wang Qr, tapi bahkan lebih menyilaukan. Sayang sekali penghalang jiwa pelindung ada di sana, yang mencegahnya untuk mengetahui jenis jiwa bela diri yang dimiliki Bei Bei. Karena jiwa bela dirinya adalah naga kejam petir biru, Yu Tianlong dapat lebih memahami jiwa bela diri tersebut. Dia tahu bahwa di antara banyak varian jiwa bela diri Blue Lightning Tiran Dragon, jiwa murninya mungkin bukan yang terkuat. 10.000 tahun yang lalu, jiwa bela diri leluhurnya Yu Xiaogang sudah mulai bermutasi. Kekuatannya menjadi lebih lemah, tapi ketika dia menggabungkan kekuatan dengan sekutunya untuk membentuk segitiga. Dengan pemikiran ini, Yu Tianlong memandang Bei Bei dengan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, lawan Bei Bei adalah master jiwa jahat. Sebagai master jiwa ortodoks, dia tidak punya alasan untuk mendukung master jiwa jahat. Oleh karena itu, dia diam-diam bersorak untuk kerabat dekatnya dari Sekte Tang. Saat ini, sekelompok orang lain akhirnya memasuki tempat peristirahatan. Yu Tianlong tercengang. Wang Qr akhirnya datang. Dia juga membawa tim dari Akademi Shrek. Dia terlihat sedikit bingung, tapi untungnya, dia tidak melewatkan kompetisi tersebut. Wang Qr duduk di depan. Ketika dia menyadari bahwa yang pertama naik adalah Bei Bei, dia tampak menghela nafas lega. Kemudian, dia berdiri dan memberi isyarat kepada Dai Huabin sambil membisikkan sesuatu padanya. Ekspresi kebingungan melintas di wajah Dai Huabin, tapi dia dengan cepat mengangguk dan menggantikannya. Dia kemudian mengambil alih tempatnya. Anggota tim Shrek lainnya semuanya maju satu kursi dan akhirnya kursi terakhir dikosongkan. Wang Qr kemudian duduk di kursi terakhir. Dia menutup matanya dan tampak sedang bermeditasi. Apa yang dia lakukan?
Yu Tianlong memandang Wang Qr dengan rasa ingin tahu. Sebagai kapten, mengapa dia duduk di belakang? Mungkinkah luka yang saya timbulkan padanya pagi ini terlalu parah, dan dia perlu fokus pada pemulihan? Itu tidak mungkin. Menurutku, meskipun lukaku lebih parah daripada dia. Hal itu tidak menghentikanku untuk menonton pertandingan ini. Dengan jiwa bela diri naga emasnya, dia seharusnya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Apa yang dia lakukan? Dia sama sekali tidak memahami tindakan Wang Qr. Namun, Yu Tianlong tidak membiarkan Wang Qr menyita perhatiannya. Persaingan di arena akhirnya dimulai. Bei Bei meraung, dan dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua hitam mulai muncul. Sisik Blue Lightning Tiran Dragon yang mempesona segera menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan lengannya terlihat lebih tebal dan kuat. Lapisan cahaya biru menyinari rambutnya. Dia mendorong dirinya ke arah lawannya dengan kecepatan sangat tinggi. Jili juga menyerang ke depan. Seluruh tubuhnya tampak tidak berbobot saat dia melayang menuju tengah arena. Tidak ada pihak yang bergerak sangat cepat. Setidaknya, mereka tidak secepat Wang Qr. Namun, dalam dua tarikan napas, mereka masih sampai di tengah arena. Bei Bei mengangkat tangannya dan dia menebas lawannya dengan cakar naga gunturnya. Aura cakar naga gunturnya tidak semenarik milik Yu Tianlong. Jika dilihat lebih dekat akan terlihat bahwa ukuran cakar naga guntur Bei Bei lebih kecil dari milik Yu Tianlong. Lebih sedikit percikan listrik yang mengitarinya juga. Untuk keterampilan jiwa, ukuran tidak pernah berkorelasi dengan kekuatan absolut. Seringkali, ukuran dan kekuatan menunjukkan hubungan terbalik. Ketika Yu Tianlong melihat serangan ini, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dalam hal kendali atas listrik, Bei Bei tidak lebih lemah darinya. Jili dari sektor Roh Kudus bereaksi dengan cara yang sangat aneh. Dihadapkan dengan cakar naga guntur yang kuat, tubuhnya berkontraksi, dan kemudian gas biru muda yang tidak menyenangkan mengalir dari tubuhnya. Setelah itu, tubuh kecilnya mulai membesar. Atasan hitamnya segera terbelah, dan kejadian aneh terjadi. Setelah berkembang, cincin jiwa pertama dan ketiga Jili mulai bersinar terang. Lapisan sisik biru keabu-abuan menutupi bagian atas tubuhnya, dan dia tiba-tiba tampak sangat kuat. Anggota tubuh bagian bawahnya menjadi lebih pendek, dan otot-otot melingkari tubuh bagian bawahnya. Kepalanya menjadi berbentuk segitiga, dan bibirnya menonjol hingga memperlihatkan mulut penuh taring. Saat kepalanya berubah bentuk, tidak ada yang tahu seperti apa bentuk aslinya. Wajahnya, yang sekarang ditutupi sisik, tampak sangat jahat. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Lengannya menjadi sangat tebal, dan dengan menyilangkannya di depannya, dia mampu memblokir cakar naga guntur milik Bei Bei. Setelah itu, kaki kirinya melangkah keluar, dan terlihat ukurannya juga bertambah besar. Demikian pula, ditutupi dengan sisik abu-abu yang padat. Ketika kakinya menyentuh tanah, seseorang dapat mendengar ledakan keras, dan gelombang energi yang kuat mengalir menuju Bei Bei. Gelombang energi ini juga berwarna biru keabu-abuan, dan terasa haus darah. Setelah muncul, ia berbentuk mulut besar yang menyerupai sejenis binatang. Bei Bei tetap tidak takut. Lapisan cahaya putih bersinar dari tubuhnya membentuk penghalang cahaya. Pof! Ketika gelombang energi menghantam penghalang, gelombang itu menghilang dengan cepat. Penghalang jiwa pelindung kelas 6. Sekte Tang tidak hanya memiliki jiwa bela diri, tetapi juga alat jiwa. Ketika dia melihat penghalang jiwa pelindung Bei Bei tiba-tiba terlepas, Jili tertegun. Saat ini, Bei Bei sudah berada di depannya. Dia mengulurkan tangan kanannya, yang langsung bertambah panjang. Cakar tajam naga tiran petir biru menebas kepala Jili. Pada saat itu, lampu listrik berdenyut, dan cakar naga guntur menyerang lebih dulu. Di balik cakar itu ada cakar naga Bei Bei yang sebenarnya. Jili bahkan tidak berusaha mengelak. Dia juga mengulurkan sepasang cakar yang tajam. Pertama, dia menghancurkan cakar naga guntur, dan kemudian dia meraih cakar Bei Bei yang sebenarnya. Tidak hanya itu, mata kecil Jili bersinar dengan cahaya sedingin es. Bibir dan taringnya yang menonjol menjulur ke depan, dan lidah hitam keunguan yang menyerupai anak panah terbang ke arah tengah dahi Bei Bei. Menyerang dengan lidahnya, master jiwa ini memang aneh. Sejauh ini, di turnamen ini, belum ada yang melihat ini sebelumnya. Namun, harus diakui bahwa itu terlalu mendadak. Bei Bei tanpa sadar mengangkat tangan kirinya untuk memblokirnya.
Penghalang jiwa pelindung kelas 6 miliknya masih aktif, tetapi lidah hitam keunguan menembusnya. Kemudian, lidahnya menyentuh cakar naga Bei. Terjadi ledakan, dan Bei tersandung ke belakang. Cakar kanannya tidak berhasil melakukan kontak dengan lawannya. Dengan lidahnya sendiri, Jili mampu membuat naga kejam petir biru mundur. Kekuatan macam apa ini? Selanjutnya, asap mulai muncul dari telapak tangan kiri Bei. Bei langsung bereaksi. Petir menari-nari di tangan kanannya, dan dia mengayunkannya dengan cakarnya yang tajam, segera memotong sisik di tengah telapak tangannya. Hanya dengan cara itu dia dapat menghindari efek korosif dari racun di sana. Bagian tersulit dalam mengalahkan penguasa jiwa jahat adalah tidak ada yang memahami mereka dengan baik. Metode dan gaya bertarung mereka seringkali sulit diprediksi dan dibayangkan. Dengan satu sentuhan itu, Bei berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Untungnya, dia memiliki pertahanan yang kuat dari Blue Lightning Tyrant Dragon miliknya. Jika tidak, dia mungkin harus memotong tangannya sendiri. Di ruang tunggu, Xiao tiba-tiba berseru kaget. Aku tahu. Brainiater. Jiwa bela dirinya adalah Brainiater. Semua orang memandangnya. Xiao kemudian berkata dengan suara rendah, saya mendengar guru berbicara tentang makhluk jiwa menakutkan yang hidup di selatan benua. Namanya adalah Brainiater. Ia hidup dari cairan otak semua organisme hidup, dan sangat kejam serta haus darah. Begitu Brainiater muncul, hal itu akan menyebabkan kepanikan di wilayah setempat. Dengan hanya satu atau dua Brainiater di sekitarnya, seluruh kota akan menjadi zona mati. Baik manusia maupun binatang akan ditemukan dengan lubang kecil di dahi mereka, dengan seluruh tubuh mereka. Cairan otak tersedot keluar dari lubang itu, guru mengatakan bahwa Brainiater adalah monster jiwa yang sangat mengerikan. Setelah ditemukan, para master jiwa lokal akan melakukan yang terbaik untuk memburunya. Kekaisaran Bintang Luo bahkan memiliki satuan tugas yang didedikasikan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, monster jiwa ini adalah monster jiwa, hampir punah. Saya tidak pernah menyangka akan melihat manusia dengan jiwa bela diri ini, belum ada seorang pun yang pernah melihat Brainiater sebelumnya. Seperti yang dikatakan Xiao, ia hampir punah. Tidak ada yang mengira itu akan muncul sebagai jiwa bela diri. Hu Yuhao dengan cepat bertanya, apa kemampuannya? Apa kelemahannya? Guru Xiao adalah murid Penatua Xuan. Penatua Xuan telah melihat banyak hal, dan secara alami memahami Brainiater dengan baik. Xiao berkata, Brainiater itu sangat kuat, terutama lidahnya yang seperti jerami. Ketika ia menyerang, ia sangat kuat. Biasanya, mereka menggunakan lidahnya untuk memakan otak mangsanya. Selain kekuatan, Brainiater itu bergerak sangat cepat juga. Pertahanannya luar biasa, dan satu-satunya kelemahannya adalah ia tidak bisa menyerang dari jarak jauh. Oleh karena itu, untuk memburu Brainiater, seseorang harus menyerang dan menekannya dari jauh sebelum akhirnya membunuhnya. Ketika dia mendengar informasi ini, Hu Yuhao mengangguk. Cahaya keemasan bersinar di matanya tetapi dengan cepat kembali normal. Di arena, Bei dipaksa mundur oleh lidah Jili. Namun, Jili tidak berniat melepaskannya. Dia menginjak tanah dan bangkit. Sepasang cakar raksasa menebas kepala Bei. Pada saat yang sama, lidahnya yang tipis, tajam, dan kuat meluncur ke arah wajah Bei sekali lagi. Menghadapi serangan kuat lawannya, Bei tetap sangat tenang. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya bersinar, dan untaian petir di sekitar tubuhnya menjadi lebih padat. Cahaya ungu kebiruan yang kuat bersinar terang. Saat Bei mundur, tubuhnya mulai muncul dan menghilang dengan cepat. Kecepatannya tidak terlalu cepat, namun pada saat itu juga, ia tampak sangat misterius. Ini adalah teknik rahasia sekte Tang, jalur membingungkan bayangan hantu. Lidah Jili melewati kepala Bei beberapa inci. Saat itu, Bei sudah berada di sampingnya. Sepasang cakar naga mencengkeram lengan kirinya. Dari segi kekuatan, bagaimana mungkin naga kejam petir biru bisa lebih lemah dari pemakan otak? Jili terkejut dengan penghindaran Bei yang tiba-tiba. Dia menjerit dengan suara bernada tinggi. Tubuhnya berputar di udara, dan lengannya, yang seperti dua palu, menghantam ke arah Bei. Terdengar dua bunyi gedebuk yang memekakkan telinga, Bei mundur 3 langkah. Namun, cakar naganya telah meninggalkan 10 bekas luka putih di lengan kanan Jili.
Dia bahkan mampu merobek beberapa sisiknya. Lebih jauh lagi, diperkuat oleh skill jiwa ketiganya, Thunderous Fury, mustahil bagi Jili untuk sepenuhnya memblokir petir BIBI. Lampu listrik menyinari lengan kanannya, dan dia kehilangan seluruh perasaannya. Namun, sebelum BIBI melanjutkan serangannya, Jili mengayunkan lidahnya dan menyerangnya sekali lagi. Kecepatan dan kekuatan lidahnya terlalu kuat. Kemampuan penetrasinya sangat kuat. Lengan BIBI masih berdenyut kesakitan akibat kontak tadi. Tidak peduli seberapa kuat sisik naga BIBI, dia tidak ingin tertusuk lidahnya. Sebelumnya, dia hanya mampu memblokirnya dengan pelindung jiwa kelas 6 dan lengannya. Dapat dikatakan bahwa lidah Jili adalah alat pembunuhnya yang paling ampuh. Tidak peduli bagaimana pertempuran itu berlangsung, selama seseorang tertusuk lidahnya, semuanya akan berakhir, dan korbannya bahkan mungkin mati. Dalam jarak sedekat itu, radius serangan Jili sangat besar. Bahkan jika BIBI ingin menghindar, itu sudah terlambat. Saat ini, BIBI membuat gerakan aneh. Dihadapkan dengan lidah yang tajam, dia tidak mengelak atau mencoba melawan. Sebaliknya, dia mengatupkan tangannya di depannya, seolah sedang berdoa. Pada saat itu, percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berkumpul secara padat, muncul. Mereka menyerupai hutan kecil yang dipenuhi petir. Apakah ini petir yang kuat? Huo Yuhao berkata dengan tidak percaya. Jika bukan karena cincin jiwa kedua yang bersinar dari tubuh BIBI, dia tidak akan berani mengatakan ini. Thunderbolt yang kuat pada awalnya dimaksudkan untuk diterapkan di sekitar pengguna. Itu kemudian akan berubah menjadi jaringan listrik yang bisa menyerang lawannya seperti skill jiwa tipe domain. Namun, BIBI telah memperkecilnya menjadi ukuran yang sangat kecil di antara telapak tangannya. Orang hanya bisa membayangkan besarnya kendali yang diperlukan. Lidah Jili menembus hutan lebat petir dan guntur dengan mudah. Tampaknya lidah yang tajam akan dengan mudah mencapai BIBI. Pada saat itu, semua orang dari sekte Tang berdiri. Ketika mereka mengetahui tentang sifat mengerikan dari Brainiater, mereka bahkan menjadi lebih takut. Di sisi sekte Roh Kudus, Tang Ya, yang duduk di depan, meraih sandaran tangan kursinya dengan tangannya. Segera, sandaran lengannya dihancurkan menjadi bubuk. Mata Scorpion Tiger Douluo menyipit, dan ekspresi parah melintas di matanya. Namun, dia tidak melakukan apapun. Perhatiannya terpusat pada Jili. Anehnya, orang yang menjadi pusat dari semua itu, BIBI, tampak sangat tenang. Matanya terdiam saat dia melihat lidah berbentuk segitiga berwarna merah keunguan yang mendekatinya. Dia tidak punya niat untuk menghindarinya. Berhenti. Lidah Jili akhirnya berhenti, hanya berjarak 2 inci dari BIBI. Lidahnya yang berwarna merah tua meneteskan cairan bening. Bau berdarah meresap ke sekeliling. Petir dan guntur memutar dan memutar lidahnya, membesar. Jili ingin menusuk ke depan dengan lidahnya yang memang bergerak maju perlahan. Namun, dibandingkan kecepatannya sebelumnya, itu terlalu lambat. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sekte Tang, yang semuanya berdiri kecuali Huo Yuhao, menghela nafas lega. Wang Dong'er membenturkan dadanya dan berkata, kakak laki-laki membuat kita takut. Susan Shi berkata, dia melakukannya dengan sengaja. Dengan kepribadian BIBI, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Orang itu kacau. Lihat dia, dalam hal penerapan dan penggunaan keterampilan jiwa, BIBI bahkan melampauku. Pada awalnya, kami tidak terpaut jauh dalam hal kekuatan. Namun, sejak dia memperoleh keterampilan jiwa kelimanya, perbedaannya menjadi semakin jelas. Bahkan setelah saya mendapatkan domain Xuanwu. Yang bisa saya lakukan hanyalah untuk membela diri melawannya. BIBI licik dan licik. Dia tidak akan naik duluan jika dia tidak percaya diri. Orang yang memahami kemampuan bertarung BIBI tentu saja adalah orang yang paling lama mengenalnya, dan orang yang paling sering berdebat dengannya, Susan Shi. Awalnya, Huo Yuhao sangat mengenal kakak laki-lakinya. Namun, dia telah meninggalkan Akademi Shrek selama 2,5 tahun. Ketika dia kembali, begitu banyak hal telah terjadi sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk benar-benar berinteraksi dengannya. Ketika dia mendengar kata-kata Susan Shi, Huo Yuhao merasa lega. Meskipun Susan Shi terkadang tampak tidak dapat diandalkan, pada saat-saat genting seperti ini, dia tidak akan menghibur semua orang tanpa alasan yang kuat.
Saat 7 monster Shrek berbicara, ada perkembangan baru seputar kebuntuan di arena. 2 inci, 1,5 inci, 1 inci. Lidah berbau itu perlahan mendekati Bei Bei. Semua orang tahu jika dia tersentuh oleh lidah itu akan menjadi malapetaka bagi Bei Bei. Namun, dalam kebuntuan ini, tubuh Bei Bei mulai berubah juga. Raungan naga rendah terdengar, yang perlahan menjadi semakin keras. Listrik ungu kebiruan di sekelilingnya menjadi semakin terang, dan segera berubah menjadi emas. Sisik tebal seperti baju besi di tubuhnya menjadi transparan, dan tubuhnya sekarang tampak ditutupi oleh lapisan kristal emas. Aura cahaya yang kuat mulai meningkat, dan hutan listrik yang lebat di telapak tangannya berangsur-angsur berubah dari ungu kebiruan menjadi emas. Saat lampu listrik menyala dan listrik berputar-putar, kemajuan lidah menjadi semakin lambat. Tubuh tebal Jili mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah, dan cincin jiwa pertama dan ketiganya mulai bersinar terang dengan cahaya. Bahkan cincin jiwa keduanya mulai bersinar. 3 cincin jiwa pertamanya meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan atribut fisik tubuhnya menyatu dengan milik Braineater. Dia sekarang memiliki kekuatan dan kecepatan seorang Braineater. Faktanya, dia telah mampu menggunakan kemampuan bawaan dari seorang Braineater ketika dia menerima skill jiwa pertamanya, memungkinkan kepalanya untuk berubah menjadi bentuk seorang Braineater. Adapun 4 keterampilan jiwanya yang tersisa, bukan karena dia tidak ingin menggunakannya. Sebaliknya, dalam kondisi ini, dia tidak bisa menggunakannya. Benar sekali, lidahnya adalah kemampuan menyerang terkuatnya. Namun seringkali, kemampuan terkuatnya juga merupakan kemampuan terlemahnya. Tuan jiwa jahat memiliki 2 sifat. Pertama-tama, gaya bertarung mereka tidak diterima secara luas oleh masyarakat umum. Kedua, budidaya mereka bisa meningkat pesat. Jili, dengan jiwa bela diri Braineaternya, mampu dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan melahap otak musuh-musuhnya, terlepas dari apakah mereka manusia atau makhluk jiwa. Semakin kuat korbannya, semakin cepat peningkatan budidayanya. Ketika jiwa bela dirinya pertama kali terbangun, bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dia bisa menjadi seorang master jiwa, karena dia terus hidup tanpa tujuan. Ketika dia berumur 12 tahun, dia ditemukan oleh Gereja Roh Kudus, dan akhirnya memulai pelatihannya. Hanya dalam 8 tahun, ia mampu berkembang dari seorang remaja yang tidak mengerti apapun yang hanya memiliki kekuatan jiwa peringkat 2 menjadi kaisar jiwa jahat peringkat 60. Peningkatan ini tidak mungkin dilakukan oleh master jiwa biasa. Lebih jauh lagi, seiring dengan peningkatan kultivasinya yang tak henti-hentinya dengan setiap otak yang ia konsumsi, kondisi mental dan kepribadiannya juga mulai terdistorsi. Ini adalah kejadian umum di antara sebagian besar penguasa jiwa jahat. Namun, alasan dia bisa melahap otak adalah karena lidahnya. Lidahnya juga merupakan aspek yang paling penting dan paling kuat dari jiwa bela diri Braineater miliknya. Begitu lidahnya terluka, dia akan menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, Jili hanya bisa menarik lidahnya untuk menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat, atau menggunakan lidahnya untuk membunuh Bei Bei. Dengan kepribadiannya yang menyimpang, berhadapan dengan kaisar jiwa dan kemungkinan memakan otaknya, bagaimana dia bisa memilih yang terakhir? Mentalitas yang menyimpang adalah kelemahan umum di antara para penguasa jiwa jahat. Lampu listrik emas semakin kuat dan kuat. Saat dia melihat lidah yang mendekat, ekspresi dingin melintas di wajah Bei Bei. Cakar naganya yang tergenggam mulai bersinar. Cahaya emas terang langsung menyatu dengan petir di antara telapak tangannya, mengubahnya menjadi bola cahaya listrik keemasan. Sambil menjerit kesakitan, Jili akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tidak lagi berani menusuk ke depan. Sebaliknya, dia berusaha menarik lidahnya dengan sekuat tenaga. Namun, saat ini, semuanya sudah terlambat. Harus diakui bahwa lidahnya kuat. Bahkan setelah disetum listrik, masih belum hancur. Namun, ini bukanlah serangan Bei Bei. Alasan sebenarnya kenapa dia mengendalikan lawannya adalah agar dia bisa menyelesaikan transformasinya dari Blue Lightning Tyrant Dragon menjadi Radiant Holy Dragon. Lampu listrik yang menakutkan langsung meluas. Tubuh Bei Bei gemetar. Dia mencengkeram erat cakar naga kirinya sambil mengendalikan bola cahaya keemasan yang menarik lidah Jili. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya. Cincin jiwa kelima Bei Bei mulai bersinar terang.
Cincin jiwa hitam legam tampaknya telah berubah menjadi emas. Setelah itu, cakar naga kanan Bei kembali ke bentuk manusianya. Namun, itu seluruhnya tertutup sisik emas. Kemudian, bayangan naga suci radian yang besar muncul di belakangnya. Tangan kanannya langsung berubah menjadi kristal emas. Sisiknya menjadi kabur, dan auman naga yang keras mulai terdengar dari mulut Bei. Telapak tangannya menghantam lidah Jili. Retakan! Ledakan yang menggelegar terdengar. Sebelumnya, tidak ada satupun serangannya yang mampu melukai lawannya. Sekarang, dengan telapak tangan ini, pemandangan aneh muncul. Seolah-olah bola guntur liar telah dilepaskan dari telapak tangannya. Dengan teriakan kesakitan, lidah Jili ditutupi dengan cahaya listrik keemasan. Bei menarik kuat-kuat tangan kirinya, dan tubuh Jili terjatuh ke depan tak terkendali. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan sisik abu-abu kebiruan di tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya listrik keemasan juga. Bei menendang ke depan, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Jili. Dia mengulurkan tangannya dan melancarkan 3 serangan telapak tangan ke arah Jili. Serangan telapak tangan mendarat di bahu dan dadanya. Jili tercengang. Lidahnya tetap kaku dan lurus, dan seluruh tubuhnya menggigil. Ketika serangan telapak tangan Bei yang keempat mengenai dadanya, seluruh tubuhnya sudah ditutupi dengan petir listrik emas setebal lengan. Semua sisik di tubuhnya terbuka. Di podium utama, pengajar kekaisaran yang misterius, yang duduk di sebelah Bupati Pangeran, putra mahkota Sutianran, mengangkat tangan kanannya dan membanting sandaran tangan kursinya. Tidak ada satu suara pun yang terdengar, tapi sandaran tangan kursi menghilang. Pecahnya Iblis Kaisar Naga Dewa Naga Doulo MUN sebenarnya diturunkan, pecahnya Iblis Kaisar Naga. Bagi Sutianran, ini adalah nama yang sangat asing. Namun, itu sudah cukup mengejutkan dan membuat marah guru kerajaan. Terbukti, itu adalah keterampilan jiwa yang cukup kuat. Setelah 4 kali serangan telapak tangan, Bei perlahan menegakkan tubuh. Dia tidak melanjutkan serangannya, melainkan mundur. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan di sekelilingnya memudar. Dia menarik kembali jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya saat dia berdiri di arena. Zheng San, wasit, tercengang. Sementara Bei telah mendaratkan 4 serangan langsung pada lawannya. Lawannya seharusnya mampu menahan 4 serangan itu dengan kehebatan pertahanannya. Meskipun keempat serangan telapak tangan ini tampak mengintimidasi, menyebabkan tubuh Jili bergetar setiap kali serangan, dan sejumlah besar lampu listrik dilepaskan, dia tidak mungkin kalah begitu saja. Bagaimanapun juga, dia adalah master jiwa jahat. Namun, tindakan Bei membuktikan bahwa pertandingan memang telah usai. Ini karena dia sudah mengeluarkan botol susu. Dan diam-diam mengisi kembali kekuatan jiwanya. Matanya terpejam saat dia berdiri di tengah arena. Di antara penonton, sosok jangkung yang berdiri diam di dekat arena perlahan berkata, "Sempurna, sempurna." Di sebelahnya, seorang wanita muda yang sangat cantik bertanya dengan heran, "Aotian, di matamu, apakah ini sempurna?" Itu benar. Sosok jangkung adalah guru jiwa paling kuat di antara generasi muda murid di sekte tubuh, Long Aotian. Wanita di sebelahnya tentu saja adalah Putri Weina. Long Aotian mengangguk dengan ekspresi gelap. Tidak ada salahnya kalah dari sekte Tang. Bei menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Keterampilan jiwa kelimanya memang benar-benar kuat, Weina bingung. Sepertinya tidak banyak. Long Aotian memandangnya dari sudut matanya, menghela nafas. Dan berkata, itu karena kamu belum berada pada level itu. Oleh karena itu, kamu menganggapnya biasa saja. Baru saja, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, keterampilan jiwa, dan strateginya semuanya digabungkan menjadi satu dengan sempurna. Itulah sebabnya serangan sempurna seperti itu terbentuk. Meskipun tampaknya hanya 4 serangan telapak tangan, masing-masing telapak tangannya mengguncangku hingga ke inti. Hari itu, saat kami bertanding, jika dia menggunakan ini menyerang, bahkan aku tidak berharap untuk menang. Aku harus menggunakan tubuh sejati jiwa bela diriku untuk menang, dan meski begitu, aku akan terluka parah. Terlebih lagi, aku masih tidak tahu apa keterampilan jiwa keenamnya. Shrek Academy memang sesuai dengan namanya. 7 monster Shrek semuanya menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik. Bei bahkan lebih menakutkan daripada Su Sanshi, ekspresi terkejut muncul di wajah Weina.
Dia mempercayai Long Aotian sepenuhnya, dan dia juga tahu bahwa dia sangat bangga. Bahkan ketika dia sangat menghormati Bei Bei. Weina terkekeh pahit dan berkata, saya merasa kita telah meremehkan sekte Tang. Sebelum kita meninggalkan kota Radian, kita harus mencari kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Long Aotian mengangguk dan mendengus setuju. Di arena, Jili gemetar hebat, bergoyang seolah sedang mabuk. Akhirnya, kakinya menjadi lunak saat dia berlutut. Setelah itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Sisik di tubuhnya mulai berjatuhan sedikit demi sedikit. Dia bergumam, wah, wah, tapi dia tidak bisa merangkai satu kalimat pun. Sinar cahaya keemasan mulai merembes keluar dari tubuhnya. Perlahan-lahan, cahaya keemasan itu memadat, dan kemudian mulai menyebar ke segala arah. Bau harum dari tubuhnya memudar, dan digantikan oleh aroma bening dari sesuatu yang baru saja dimandikan oleh sinar matahari yang kuat. Ledakan. Tubuh Jili meledak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, tidak ada darah yang muncrat dari tubuhnya, dan tidak ada daging yang keluar darinya. Tubuhnya meledak, lalu berubah menjadi abu di bawah cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang kuat tetap berada di tempatnya dan kemudian berubah menjadi versi miniatur naga suci emas. Itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum menghilang. Penonton terdiam karena hal ini. Adegan itu terlalu mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Keterampilan jiwa apa ini? Kenapa begitu kuat? Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Pada awalnya, Bei Bei tampak dirugikan. Master jiwa jahat, Jili, tidak dapat diprediksi dan kuat. Khususnya, lidahnya dan pertahanannya yang kuat sepertinya telah memaksa Bei Bei terpojok. Namun, akhir dari pertempuran ini datang begitu cepat. Keempat dentuman menggelegar itu sepertinya mampu meledakkan hati semua orang. Seorang master jiwa jahat tingkat kaisar jiwa tewas dalam pertempuran, begitu saja. Zona tunggu sekte Tang, Huo Yuhao duduk di sana sambil menatap Bei Bei dengan bodoh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah pecahnya iblis kaisar naga milik guru. Kakak laki-laki tertua mampu menggunakan keterampilan jiwa ini. Tidak heran dia tidak ingin menggunakan keterampilan jiwa kelimanya ketika dia berdebat melawan kita. Itu sebenarnya adalah keterampilan jiwa kaisar naga pecah. Dengan keturunan penguasa sebagai fondasinya, dan dengan jiwa bela diri naga suci emas sebagai sumbernya. Ia mampu menghancurkan segalanya. Lebih jauh lagi, ia akan berkembang seiring dengan peningkatan kultivasi seseorang. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang mewakili judul Douluo sejati, atau bahkan Douluo transenden, atau bahkan Douluo tertinggi. Meskipun Huo Yuhao adalah murid langsung MUN, dia hanya mewarisi keturunan penguasa, banyak pengalaman Dewa Naga Douluo, dan penelitiannya terhadap jiwa bela diri. Bagaimanapun, jiwa bela dirinya tidak seperti milik gurunya. Tidak ada cara baginya untuk meniru kekuatan gurunya. Namun, Bei Bei bisa melakukannya. Bei Bei mampu mengembangkan jiwa bela diri Blue Lightning Tiran Dragon miliknya menjadi naga suci bercahaya. Kemampuan MUN yang baru diteliti memanfaatkan kekuatan Radiant Holy Dragon sebagai cetak birunya sehingga Bei Bei bisa menirunya. Sebagai murid MUN, Bei Bei telah berlatih bersamanya sejak dia masih kecil. Sementara Huo Yuhao mewarisi pengalaman, pengetahuan, dan gaya bertarungnya, yang membantunya memperluas pengetahuannya, membuat lebih banyak penemuan sendiri, dan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Bei Bei mengikuti jalan MUN, dan mewarisi milik Dewa Naga. Esensi. Apakah gadis naga emas, Wang Qr, master jiwa paling kuat dengan jiwa bela diri naga di turnamen ini? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak semua orang yang menyaksikan pertandingan ini. Sekte Tang versus Sekte Roh Kudus, babak penyisihan individu pertama. Sekte Tang, kemenangan. Jili, anggota Sekte Roh Kudus, meninggal.